Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak Ustadz, sebelum kita mulakan pertemuan pada hari ini, marilah kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari energi angin. Nah, pada hari ini, kita akan membahas tentang sumber energi. Adapun topik pembahasannya adalah energi listrik. Anak-anak, kali ini kalian akan belajar menemukan gagasan dari teks visual. Apakah teks visual itu? Teks visual adalah teks yang didapat dari penglihatan kita, apakah itu berupa gambar ataupun lainnya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Kita lihat di sekeliling orang tersebut ada air conditioner atau AC, ada kulkas, ada lampu, ada jam, dan ada televisi, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan di halaman 29 buku tematik kalian. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang diceritakan gambar tersebut? Jawabannya adalah, yang diceritakan oleh gambar tersebut yaitu penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang kedua, sebutkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik. Nah, jawabannya ini terkait mengenai fungsi dari energi listrik, yaitu listrik dapat digunakan untuk menyalakan televisi, lampu, kulkas, dan AC. Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika listrik, dan lain-lain. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik. Kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya. Sekarang kita amati gambar berikut ini. Nah, ada apa-apa saja ya pada gambar berikut ini? Nah, untuk lebih memahaminya, kita akan menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah kita berhak menyalakan televisi? Maka jawabannya, ya, kita berhak menyalakan televisi, tetapi apabila kita hendak tidur, sebaiknya televisi dimatikan. Namun, anak-anak Ustadz semua harus memperhatikan dan mematuhi aturan orang tua masing-masing ya. Tayangan televisi yang baik ditonton, ataupun yang tidak baik ditonton. Kalau anjuran Ustadz, anak-anak Ustadz melihat tontonan TV-TV sunnah. Ya, sudah ada di Indonesia. Misalnya ada Droza TV, ada Salam TV, dan banyak lainnya. Anak-anak Ustadz, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Apa yang terjadi jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton? Jawabannya adalah pemborosan energi listrik dan akan menyebabkan pemborosan biaya. Selanjutnya, apa yang perlu kita lakukan jika akan tidur? Nah, jawabannya adalah mematikan semua alat-alat listrik yang tidak terpakai. Pertanyaan yang keempat, apa yang perlu diperbaiki dari sikap pada gambar yang telah tadi kita lihat? Nah, jawabannya adalah kita harus memanfaatkan energi listrik secara bijak. Artinya, kita tidak boleh boros. Oleh sebab itu, patuhi
dan ikuti perintah orang tua di rumah. Jika kita sudah waktunya mengerjakan sesuatu, patuhilah orang tua. Karena jika kita mematuhi orang tua, berarti kita mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Baik, anak-anak Ustadz, kita lanjutkan untuk gambar selanjutnya. Nah, pada gambar tersebut, anak-anak Ustadz, kembali kita akan menguji visual kita semuanya. Untuk lebih memahami, kita akan menjawab pertanyaan tersebut dengan bersama-sama. Pertanyaan yang pertama, apakah kita berhak menyalakan televisi? Jelaskan. Jawabannya adalah ya, kita berhak menyalakan televisi. Karena melalui televisi, kita dapat memperoleh pengetahuan dan hiburan. Dengan catatan, semua tayangan televisi atas izin dan aturan orang tua di rumah. Tidak boleh mengikuti kemauan sendiri. Ingat ya anak-anak Ustadz, ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Apa manfaat kita menonton televisi bersama-sama anggota keluarga? Jawabannya adalah menambah kedekatan antar anggota keluarga dan bisa lebih menghemat energi. Selain itu, kalian juga dalam pendampingan orang tua masing-masing. Pertanyaan yang ketiga, apa yang akan terjadi jika setiap anggota keluarga menonton televisi sendiri-sendiri? Jawabannya adalah kebersamaan anggota keluarga akan berkurang. Masing-masing anggota keluarga akan memiliki sifat individualisme dan juga lebih boros energi listrik. Karena hemat pangkal kaya, oleh sebab itu kita tidak boleh boros. Karena boros pangkal miskin. Boros adalah sifat syaitan. Oleh sebab itu, kita tidak boleh bersikap boros. Pertanyaan selanjutnya, hal baik apa yang dapat kita contoh dari gambar tersebut? Nah, banyak sekali. Di antaranya jawabannya adalah kita bisa mendapatkan pengetahuan dan hiburan, menjaga kedekatan antar anggota keluarga, serta lebih menghemat energi listrik dan juga biaya. Untuk menambah pengetahuan kalian, silakan jawab pertanyaan di halaman 31. Sekadar mematikan lampu saat tidur, menyalakan barang elektronik hanya ketika kita butuhkan, adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Menggunakan energi listrik dengan bijak adalah ketika kita menghematnya. Hemat energi listrik artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Sekarang, saatnya kalian menceritakan pengalaman kalian menggunakan listrik di rumah. Apakah kalian sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Silakan tuliskan di buku tulis kalian, dan bisa dapat kalian lihat soalnya lebih jelas di halaman 32. Baiklah, demikian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ya, menghemat energi. Patuhi orang tua di rumah. Karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Anak-anak Ustadz, insya Allah adalah anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.